Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fajar Kurniawan, NIM 20310410028, mahasiswa Psikologi Universitas Proklamasi 4/5 Yogyakarta. Dalam video ini saya akan membahas tentang analisis faktor dari Hans J. Eysenck. Hans Eysenck adalah seorang psikolog terkenal yang memakai pendekatan behaviorisme dalam melihat kepribadian manusia. Teori Eysenck sebagian besar didasarkan pada psikologi dan genetika. Meskipun dia seorang behavioris, tetapi Eysenck memiliki perbedaan kepribadian lebih disebabkan oleh faktor keturunan atau genetika. Definisi kepribadian. Menurut Eysenck, kepribadian adalah keseluruhan pola tingkah laku aktual maupun potensial dari organisme. Sebagian ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Pola tingkah laku itu berasal dan dikembangkan oleh interaksi fungsional dari 4 sektor utama yang mengorganisir tingkah laku: sektor kognitif atau inteligensi, sektor kognitif atau karakter, sektor afektif atau temperamen, dan sektor somatik atau constitution. Struktur kepribadian. Kepribadian menurut Eysenck memiliki 4 tingkatan hierarkis, mulai dari hierarki yang tinggi ke hierarki yang rendah, yaitu tipe, traits, habit, respon spesifik. Hierarki tertinggi yaitu tipe atau kumpulan dari trait. Yang kedua adalah trait, yaitu kumpulan kegiatan, kumpulan respon yang saling berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu. Yang ketiga adalah habitual response, atau kebiasaan tingkah laku atau berpikir, kumpulan respon spesifik, respon yang berulang-ulang terjadi kalau individu menghadapi kondisi atau situasi yang sejenis. Dan yang terendah adalah specific respon, tingkah laku yang dapat diamati yang berfungsi sebagai respon terhadap suatu kejadian. Dimensi kepribadian. Ada 3 dimensi kepribadian menurut Eysenck. Yang pertama adalah ekstraksi, neurotisme, dan psikotik. Yang pertama adalah ekstraksi. Konsep yang dimiliki Eysenck mengenai ekstraversi dan introversi lebih dekat dengan penggunaan populer dari istilah ini. Orang-orang ekstrovert mempunyai karakteristik utama, yaitu kemampuan bersosialisasi dan sifat impulsif, senang bercanda, penuh gairah, cepat dalam berpikir, optimis, serta sifat-sifat lain yang mengindikasikan orang-orang yang menghargai hubungan mereka dengan orang lain. Yang kedua adalah neurotisme, seperti ekstraversi, introversi. Neurotisme kestabilan mempunyai komponen hereditas yang kuat. Eysenck mengatakan bahwa beberapa penelitian yang menemukan bukti dasar genetika dari trait neurotik seperti gangguan kecemasan, histeria, dan obsesif kumulatif. Juga ada keseragaman antara orang kembar identik lebih dari kembar fraternal dalam hal jumlah tingkah laku, antisosial dan asosial, seperti kejahatan orang dewasa, tingkah laku menyimpang pada anak-anak, homoseksualitas, dan alkoholisme. Yang ketiga adalah psikotik. Teori awal Eysenck mengenal kepribadian didasari oleh 2 dimensi kepribadian, ekstraversi dan neurotisme. Setelah beberapa tahun merujuk psikotik secara tidak langsung sebagai faktor independen kepribadian, Eysenck akhirnya menaikkan ke posisi yang setara dengan E dan N. Konsep kemanusiaan. Eysenck yakin manusia bukan hanya memiliki kesadaran, tetapi juga ketidaksadaran. Manusia juga sanggup mengevaluasi performa mereka sendiri dan mengubah sikap, temperamen, kebutuhan, minat, dan perilaku agar bisa dipercaya. Eysenck juga menekankan faktor genetik kepribadian di mana mereka
yakin kalau sifat dan faktor diwariskan dan memiliki komponen genetik dan biologi yang kuat. Karena itu, teori sifat dan faktor sangat rendah dalam pengaruh sosialnya. Menurut Eysenck, di atas segalanya adalah manusia. Karena itu, teori sifat lebih kepada perbedaan individu daripada kemiripan manusia. Sekian penjelasan singkat di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.